Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat disingle out, jadi diangkat sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU, bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen, jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi, nggak ada. Kekuatan luar biasa ini Pak, apakah ini menyangkut rezim atau menyangkut saingan, yaitu Partai Amanat Nasional? Jadi satu kata, yes, rejim, titik. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Belum pernah dalam sejarah ulang tahun partai dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Hanya di Hanura. Belum pernah. Coba dicek, apakah ada ulang tahun partai dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden? Enggak ada. Selain di Hanura. Yang saya hormati pimpinan DPR dan MPR yang hadir, para menteri, dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Usman Sabtaodang, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Hanura, serta seluruh ketua dan pimpinan Partai Hanura di DPD, DPC, dan PAC yang sore hari ini hadir, kader-kader Hanura dari seluruh Indonesia,
Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-16 kepada seluruh pengurus, anggota dan seluruh kader Partai Hanura dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Hanura sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Tapi menurut saya tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos karena memang sudah terorganisasi, ada DPP-nya, ada DPD-nya, ada DPC-nya, ada PAC-nya, apalagi mau dicek. Ya pasti lolos. Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi, nggak ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang, yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masa gampang sekali digitukan, kan enggak mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, nggak bisa masuk ke sana.
Ada, nanti pasti ada seperti itu. Tapi paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019, enggak pernah meleng kemana-mana Partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali, penting sekali. Konsistensi. Jadi memang repot kita yang duduk di istana ini, kelihatan nggak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke istana. Tanya aja Pak Menteri Menseknek. Kadang-kadang saya tanya, Pak ini ada seperti ini, beliau yang saya nggak tahu, saya tanya ke beliau juga nggak tahu. Tapi yang berseliweran di luar seperti itu. Dan kita tahu semuanya bahwa untuk memenangkan kompetisi di dalam pemilu memang kita harus bekerja keras untuk memperoleh dukungan dari para pemilih. Dan saya melihat kalau melihat kehadiran pada sore hari ini, saya meyakini Partai Hanura semangatnya begitu sangat tinggi. Tetapi yang paling penting, saya minta Partai Hanura harus juga berkontribusi agar pemilu mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai dan semakin berkualitas. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, nggak ada. Karena kita semuanya ingin pemilu 2024 itu berkualitas. Setuju? Dan kita menyambutnya momen pemilu ini dengan riang gembira. Jangan dibuat kadang-kadang tegang dan kelihatan mengkhawatirkan, panas. Ini namanya pesta demokrasi, mestinya kan senang kita. Mestinya senang namanya pesta. Ini momen 5 tahunan yang harus dirayakan dengan semangat sportivitas, menjadi sebuah pertandingan politik yang sportif, yang sehat, dan para pemainnya harus menunjukkan permainan yang terbaik, dengan adu gagasan, dengan adu ide, dan rakyat tinggal memilih siapa yang ingin dipilih. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, strateginya tadi, untung nggak dibuka tadi. Apa tadi Pak? 5S. Apa tadi? Strategi, skill, struktur, kemudian apa? Sistem, speed. Oh. Ini kalau betul-betul dilakukan, yang lain bisa bubar jalan ini. Serius, betul. Terutama yang terakhir tadi, speed tadi. Dan saya paham bahwa di tahun politik, politik biasanya sedikit menghangat, tapi harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai
terlalu panas, dan saya mengajak seluruh kader Partai Hanura agar ikut menjaga kondisi politik yang adem, menghindari ujaran kebencian, menghindari hoaks, menghindari fitnah, menghindari saling hujat, karena stabilitas politik sangat diperlukan sekali dalam pembangunan negara kita, dalam pertumbuhan ekonomi kita. Yang sekarang ini keadaan dunia memang tidak dalam posisi yang baik-baik saja. Jangan sampai situasi dunia baru tidak baik-baik saja, beberapa negara sudah masuk ke jurang resesi, kemudian kita di sini politiknya panas. Ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, dan kita tetap mengutamakan kerukunan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kesatuan bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi agar kita mampu menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan, kita butuh situasi yang kondusif, kita butuh kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kita harus bergotong royong di antara seluruh elemen bangsa agar bisa maju dan bertransformasi menjadi negara maju Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.